Pemirsa, etika berpolitik adalah hal yang sangat penting dalam konteks berdemokrasi. Namun sayangnya dalam beberapa waktu terakhir, publik justru dipertontonkan persoalan etika politik para politisi yang kian menjadi sorotan. Dan para elit semestinya bisa memberikan contoh kepada publik soal etika berpolitik di negeri ini. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Prof. Ikrar Nusabakti dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Jo Hermansyah Johan. Selamat pagi, Prof. Jo. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Saya pertama mungkin mau ke Prof. Jo dulu. Prof. Jo, kita melihat saat ini sudah dibahas dalam rapat paripurna kemarin terkait dengan salah satu program dari Paslon 02 alias Prabowo Gibran soal makan siang gratis. Padahal keputusan dari KPU saja belum resmi diumumkan. Apakah ini sudah mendahului keputusan KPU artinya? Oh ya, jadi itu yang pertama mendahului ya. Yang kedua tentu program yang sekarang ini masih programnya Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ya, walaupun untuk tahun 2025. Jadi kalau dia nyusun untuk presiden terpilih, kita nggak tahu nih ya, apalagi belum ditetapkan oleh KPU, maka itu menurut saya dalam etika politik dan pemerintahan disebut perilaku tidak patut, tidak pantas, tidak baik, dan itu adalah perilaku buruk presiden, perilaku buruk elit ya. Sebagai penyelenggara negara, dia wajib untuk mengexercise power and authority berbasiskan kepada kepatutan, kepantasan. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia dianggap telah melakukan pelanggaran etika, etika politik dan di negeri ini. Baik, Prof. Jo, sebelum saya ke Prof. Ikrar, kalau tadi kan Prof. Jo sudah mengatakan ada pelanggaran etika, tapi kalau dari segi mekanisme, segi tahapan, ini adakah juga aturan yang dilanggar? Iya, kalau tahapan dan mekanisme dalam penyusunan anggaran, kalau konteksnya penyusunan anggaran dan program, ini kan adalah tahapan-tahapan yang memang harus dilewati ya. Ini ada kelompok besar ya, yang memuat baru umum-umum saja. Nanti ada pengaturan sampai detail dan serinci-rincinya. Nah, tapi tentu saja ini adalah program yang disusun berdasarkan kepentingan-kepentingan dan program berbasiskan visi misi Presiden yang Jokowi dong, ya kan, dan Ma'ruf Amin sebagai wapresnya. Nanti ada presiden terpilih, biasanya di dalam praktek ya, selama ini presiden terpilih itu diberi ruang untuk melakukan perubahan, namanya APBN perubahan dipercepat. Jadi perubahannya nggak bulan September, tapi bisa ke bulan Maret ya, sesuai dengan RPJMN yang mereka susun dulu. Jadi ini mereka harus ada dokumen-dokumen tahapan yang dilewati. Kalau dilantik Oktober, mereka nyusun 6 bulan harus jadi, bulan April tahun 2025 jadi baru sesudah itu RPJMN-nya 2025-2029 itu dia menyusun yang disebut dengan perubahan-perubahan APBN. Jadi apakah mau makan siang, berarti ya tidak oleh pemerintahan yang berkuasa sekarang ini tidak. Baik, artinya masih domain pemerintah sekarang, tapi nanti kemudian pemerintah baru itu bisa melakukan APBN perubahan begitu. Nah, pertanyaannya sebagai Anda yang memang pernah menjadi di Kemendagri begitu saat ini juga pengajar begitu, Prof. Jo, apakah Anda melihat ada ketidakpantasan yang ditunjukkan ketika memang belum ada keputusan resmi dari KPU, kemudian ada pembahasan dari program salah satu paslon yang sudah didahulukan dalam tanda kutip untuk dibahas? Ini sangat tidak patut, sangat tidak pantas, sangat tidak etis ya. Perilaku pemerintahan ini mempertontonkan kepada publik secara terang-terangan bahwa mereka tidak peduli kepada etika ya. Jadi ya itu tadi mungkin ini bagian dari konsep indasmo etik itu barangkali ya. Baik, saya mau ke Prof. Ikrar. Prof, sepakat dengan apa yang dikatakan Prof. Jo bahwa ada pelanggaran etika di sini? Ya, kalau menurut saya ya memang ini adalah contoh lain dari bagaimana Presiden Jokowi menempatkan dirinya itu benar-benar sebagai penguasa yang tidak ada tandingannya ya, yang tidak ada kemudian dia harus mengikuti undang-undang dan sebagainya ya, karena kalau kita perhatikan ya, itu Presiden Jokowi sendiri ketika dia juga
menggunakan bansos ya, itu sampai misalnya bulan Juni 2024 ini, itu kan juga harus melalui DPR juga ya, karena kan bansos itu kan ada masa berlakunya ya. Kalau memang sampai 2023 ya itu harus sampai 2023, dan kalau 2024 itu kan juga ada batasannya berapa yang boleh diberikan dan kemudian kapan juga harus diberikan dan sebagainya ya. Dan misalnya perintah Jokowi kepada para menteri ya untuk kemudian bisa menambah suara bagi Prabowo Gibran ya, saya beri contoh misalnya kepada Menteri Agama atau kemudian juga kepada Menteri BUMN, ya itu buat saya itulah suatu hal yang seakan-akan negara ini ya secara penuh ya 100% itu benar-benar ingin memenangkan paslon nomor 2 tersebut ya, with whatever means, jadi dengan cara-cara apapun ya. Dan ini yang kemudian dilakukan juga oleh aparat negara yang lain ya, termasuk kepolisian negara Republik Indonesia yang sangat-sangat kasat mata begitu. Nah inilah yang kemudian dipercontohkan ya dalam kaitan dengan anggaran. Itu tadi Prof. Jo itu benar ya, bahwa anggaran itu memang bisa diajukan ya mulai bulan Maret ini untuk anggaran 2025 ya. Tapi lagi-lagi ini kan yang mengajukan kan untuk pemerintahan tahun ini, kalau memang pemerintahan ini berlangsung sampai 2025. Tapi anggaran-anggaran itu sepertinya dipaksakan ya. Saya katakan sekali lagi, sepertinya dipaksakan agar Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu benar-benar mempersiapkan anggaran untuk makan siang itu ya. Dan kita beruntung memiliki seorang Menteri Keuangan yang juga cukup cukup keras ya, mengatakan bahwa kalau ini dituruti itu benar-benar anggaran APBN kita tahun depan itu berdarah-darah ya. Makanya beliau mengatakan ini akan terjadi defisit anggaran belanja negara sampai 2,6%, dan dari mana menutupinya? Pasti lagi-lagi hutang ya. Jadi inilah yang benar-benar membuat Ibu Sri Mulyani itu benar-benar was-was ya, termasuk juga betapa was-wasnya beliau mengenai kenaikan harga beras dan juga bahan-bahan pokok pangan yang terjadi saat ini ya. Karena biar bagaimanapun beliau juga harus memperhatikan bagaimana anggaran negara itu bisa digunakan secara baik ya, sebagaimana mestinya ya, dan kemudian jangan kemudian itu dikeluarkan tanpa ada batasan-batasan yang benar-benar baik lah ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat ya, ini apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya yang mengatakan bahwa Indonesia akan swasembada pangan ya, khususnya beras. Ini ternyata di akhir masa jabatannya terjadi adalah impor beras yang gila-gilaan ya, khususnya untuk bansos begitu. Ini yang kemudian kita tahu beras-beras premium akhirnya hilang dari pasaran begitu. Ya, Prof. Ikrar tadi menarik ketika Prof. Ikrar juga menyinggung statement dari atau sikap dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani terkait dengan dampak program makan siang gratis terhadap defisit APBN. Nah, kita akan coba melihat lagi statement yang diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap dampak atau defisit dari APBN 2025 jika memang program makan siang gratis ini banyak menyedot sejumlah alokasi dana berikut ini. Adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8. Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Itu ya. Oke. Katanya soal makan siang gratis. Itu bagaimana Bu? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan
apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya. Tadi berarti yang untuk defisitnya tadi kan udah ada ratio, itu sudah menghitung program makan siang. Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, gitu ya. Baik, saya mau langsung ke Prof. Jo. Prof. Jo, banyak yang menilai dampak dari program makan siang gratis ini akan kemudian membuat defisit APBN. Bahkan tadi angkanya kurang lebih sekitar 2,4 sampai dengan 2,8%. Dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa ini masih dibahas pagu indikatifnya di sejumlah kementerian dan mempertimbangkan sejumlah program yang masih existing dan juga nanti program-program baru. Tapi kalau menurut prediksi Anda atau penilaian Anda, biasanya pembahasan terkait pagu indikatif ini untuk program makan siang gratis ini akan seperti apa nanti? Oh ya, ini kan akan dipaksakan, dimunculkan di dalam APBN 2025 kayaknya ya. Dan kan sudah ada angka-angka kita dengar, misalnya satu orang dapat makan siang seharga Rp15.000 itu. Nah, kalau itu tetap dijalankan, maka APBN 2025 itu nanti ya akan kembali, saya ingatkan ya seperti juga Prof. Ikrar tadi bilang, berdarah-darah ya. Nah, babak belur, belum apa-apa, jangan-jangan itu harus sudah dilakukan rekonsolidasi APBN di tahun-tahun bulan Januari, Februari itu udah nggak bisa lagi dilakukan penghematan efisiensi, dipotongin uang-uang segala macam yang diberikan kepada KL. Jalan juga itu program-program KL lainnya jadinya. Jadi mestinya harusnya tetap mengikuti perencanaan, mengikuti penganggaran yang baik ya. Kalender dipenuhi. Anda pemerintahan baru, jadi ikuti, siapkan perencanaannya, RPJMN, penganggarannya. Jadi kalau dipaksa dari sekarang, itu akan berdampak buruk kepada APBN plus kepada pelayanan publik yang lain. Masyarakat juga akan karena dikurangi belanja-belanja KL, ditaruh 400-500 triliun, bukan kecil. Yang konsumtif, yang menurut saya itu nggak bikin apa-apa, ya kan, nggak jadi baik. Jadinya kecerdasan masyarakat dan sebagainya. Artinya ada semacam sentimen ini dipaksakan begitu. Nah, saya mau tanya ke Prof. Ikrar. Prof, selain soal anggaran yang sudah dibahas, tapi juga ada isu untuk membuat Kemenko baru untuk kemudian bisa menangani dari makan siang gratis dan juga susu gratis ini. Nah, apakah pembahasan sejumlah program dan wacana-wacana ini nantinya juga menunjukkan betapa vulgarnya Presiden menunjukkan keberpihakannya terhadap Paslon 02? Tapi kita akan bahas Prof. Ikrar, Prof. Jo, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia.